Elshinta News and Talk. Pak Arief, selamat pagi Pak Arief. Selamat pagi Mas Wiryo, pendengar Elshinta. Baik, Pak Arief, bagaimana kondisi stok pangan kita sekarang Pak Arief? Apakah relatif cukup aman? Neraca yang kita buat bersama Kementerian Teknis, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kemenko Perekonomian, BPS, Badan Pangan Nasional, semua dalam kondisi aman. Semuanya dalam kondisi aman. Ini aman sampai berapa bulan ke depan Pak Arief? Jadi kita punya neraca 1 tahun, di mana kita update setiap bulannya. Misalnya untuk beras, kita punya cadangan pangan di Bulog sekitar 800.000 ton lebih. Kemudian daging juga posisinya aman. Kita juga menyiapkan planning ke depan, ya, sehingga penguatan pangan nasional itu berjalan simultan, gitu ya. Yeah. Nah, untuk menyiapkan ini semua, memang kita perlukan beberapa teknik penyimpanan, gitu ya. Dan ini memang kita harus siapkan, ya, sebagai negara. Yeah. Apalagi Pak Presiden kemarin menyampaikan di depan kepala lembaga, Pangdam, Ya, halo. 2020. Ya, Pak Arief, terputus-putus suaranya Pak Arief. Tahun 2023 ini gelap, gitu ya. Jadi harus siapkan benar-benar. Ya, nah planningnya seperti apa Pak Arief yang tengah disiapkan untuk menghadapi krisis pangan 2023 ini? Dalam meeting-meeting internal bersama Pak Presiden, jadi setiap minggu itu yang namanya kementerian lembaga yang terkait di bidang pangan, itu setiap minggu kita punya weekly meeting di Istana Merdeka. Beliau menyampaikan contohnya kepada Menteri Pertanian, menugaskan langsung. Jadi ini waktunya kita menanam. Pada saat harga kedelai tinggi, Indonesia mulai tanam. Kemudian disampaikan kalau harga kedelainya murah saat panen, itu petani nanti nggak mau nanam. Kalau gitu kita tetapkan aja harga kedelai berapa? 10.000, 10.700, sehingga nanti menugaskan Menteri BUMN bersama BUMN untuk melakukan serapan. Sehingga tugas dari kita semua, ya, itu adalah menyerap apa yang diproduksi petani, ya, tentunya dalam koordinasi Kementerian Pertanian. Jadi Kementerian BUMN diminta menyiapkan BUMN-nya untuk menyerap. Nah, kalau begitu berarti setiap kita menyerap kan perlu anggaran juga. Nah, itu sekarang kita juga sedang sampaikan kepada Kementerian Keuangan bahwa BUMN ini harus diberikan uang, tetapi bentuknya itu pinjaman dengan bunga yang rendah, sehingga ada kemampuan BUMN untuk mengembalikan pokok plus bunganya, tetapi interest rate-nya yang rendah. Nah, ini yang masih 2, 3, 4, 9 kali pertemuan dengan Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan dengan tim, supaya ini mendapat dukungan, sehingga nanti B2B-nya itu jalan. Jadi stabilisasi itu tidak mesti harus dengan dibeli, dijual dengan murah, tapi pada saat si BUMN ini menjalankan fungsinya, trading dengan benar, ya, itu akan membentuk kestabilan juga. Nah, pada saat diperlukan untuk intervensi, baru pemerintah masuk, gitu ya. Oke. Nah, Pak Arief, sekarang kan Badan Pangan Nasional (NFA) ini kan sudah jadi mitra dari Komisi 4 ya, Pak Arief ya. Okay. Iya, betul. Nah, kedepannya apa yang akan dipersiapkan oleh Badan Pangan ini, Pak Arief? Karena fokus sekarang adalah antisipasi krisis pangan yang diprediksi akan terjadi pada 2023. Ini global ya, tapi kita harus mengantisipasi sedini mungkin, Pak Arief. Iya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ini nggak bisa kerja sendiri, Kementan sendiri, Kemendak sendiri, atau Badan Pangan sendiri, nggak bisa. Ini mesti kolaborasi, ya, dari seluruh kementerian, lembaga, kemudian BUMN, BUMDes, BUMD, ya, kemudian private, ya, jangan lupa ada private di situ, ya, sehingga dalam merumuskan kebijakan ini harus bisa membuat win-win situation di kementerian, lembaga, ya, kemudian dengan asosiasi-asosiasi di bidang pangan. Ini penting sekali, begitu. Iya, bagaimana dengan substitusi pangan, Pak Arief, yang sebetulnya kita juga punya potensi yang sangat besar loh. Cocok. Jadi kenapa sih makan itu harus yang berbahan
baku impor, ya. Jadi kita nih ada yang salah nih, substitusi pangannya itu kenapa yang dari impor? Nah ini yang mesti kita perbaiki. Kalau kita mau ada penguatan di dalam negeri, contohnya begini ya, kita sebut gandum. Gandum itu tidak bisa diproduksi di daerah tropis seperti Indonesia, sehingga ada di daerah subtropis. Nah kalau kita lihat ya, kebergantungan kita kepada gandum dan makanan turunan ya, yang dibuat dari gandum seperti noodles ya, kemudian pizza ya, kemudian roti gitu ya, itu harus bisa dikonversi. Bentuknya boleh noodles, pizza boleh, tetapi kalau boleh bahan bakunya ya, bahan bakunya jangan dari gandum gitu, tapi dari bahan pokok yang bisa diproduksi di Indonesia. Misalnya sorghum gitu ya. Iya, contohnya sorghum seperti yang Pak Presiden sampaikan. Nah sekarang bagaimana koordinasi antar kementerian dan lembaga ini Pak Arief? Karena kita tahu bahwa ini nggak mungkin hanya satu lembaga atau satu kementerian saja. Justru itu Pak Presiden take lead setiap minggu, Presiden yang pimpin meeting langsung ya, memerintahkan misalnya Menteri Pertanian untuk menanam 15.000 hektar di ND ya, sorghum. Kemudian dikombinasikan dengan taruh di sana misalnya berapa ribu ekor sapi. Jadi nanti hijauannya sapi diambil dari sorghum itu. Kemudian diminta untuk masuk industri ke sana. Kemudian Menteri BUMN juga dipersiapkan meminta BUMN-nya untuk menjadi off-taker. Nah ini memang harus dibentuk. Dan membentuk ekosistem itu memang perlu waktu. Tetapi sekarang udah mulai dijalankan nih. Kalau kemarin ada isu mengenai ayam hidup atau live bird dengan harga di bawah 15.000 gitu ya. Kemudian telur harganya naik turun. Nah ini sebenarnya karena memang ekosistemnya sekarang yang lagi kita buat. Alangkah baiknya apabila captive marketnya sudah ada. Misalnya begini, captive market itu maksudnya di hilirnya gitu ya. Kalau di hilirnya itu sudah dihubungkan dengan satu kegiatan tertentu, bisa di private, misalnya hilirisasinya dengan modern channel, dengan ikatan pedagang pasar, dengan asosiasi pedagang pasar, atau dengan kegiatan pemerintah, itu akan sangat baik. Kenapa? Karena ada kepastian serap ya dari teman-teman peternak atau petani yang memproduksi. Nah, ini yang harus didorong kita semua. Jadi petani atau peternak itu tugasnya berproduksi. Nah, jualannya itu ya kalau boleh serap gitu ya dengan BUMN yang ada, private. Tetapi kita menyerap ya, teman-teman BUMN ini harus ada hilirnya. Jangan Bulog menyerap tetapi hilirnya nggak ada. Jangan RNI atau ID Food menyerap tetapi tidak diberikan hilirisasinya ya. Nah ini harus end to end. Ya. Mas Wiryo. Nah ini menarik nih Pak Arief, karena kita sebetulnya ada problem dengan katakanlah ternak ya, para peternak ayam yang selama ini mengeluhkan harganya tidak stabil dan lain sebagainya. Ya. Mereka harus head to head dengan integrator dan peternak rakyat yang UKM ini, dia harus menanggung kerugian yang begitu besar sampai sekarang. Nah kemarin beritanya adalah mereka akhirnya sebagai bentuk protes, mereka membagikan ayam mereka itu kepada warga karena harga di tingkat mereka ini UKM sangat rendah, tetapi di pasaran cukup tinggi, Pak Arief. Justru itu, makanya Presiden menegaskan BUMN ya, hadir di situ untuk serap. Jadi kur yang diberikan itu kepada peternak, kepada pedagang. Nah, yang di tengah ini, yang menyerap langsung dari petani peternak ini, ya, itu siapa? Makanya harus dipotong. Di situ harus ada BUMN, sehingga kita menyelesaikannya satu persatu. Nanti sore jam 2 kalau Mas Wiryo mau ikut, apa teman-teman bisa mendengarkan juga tuh. Kita kumpulkan peternak-peternak, diskusi untuk kesekian kalinya ya. Artinya mengenai pakan ternak ya, mulai dari DOC ini BUMN harus punya. Ya, misalnya diputuskan 40 atau 50 ribu ya, 10% dari DOC yang ada. Kemudian mereka ini yang mengurusi peternak-peternak mandiri ya, peternak rakyat. Nah, kemudian nanti begitu sudah jadi, kita sepakat ya, pakan ternaknya di lock dengan harga berapa, DOC harga berapa, ya. Kemudian biaya pokok produksinya berapa, keuntungannya berapa, sehingga nanti di hilir harganya berapa. Nah, BUMN ya kita tugaskan nanti, tapi kasih uangnya dong. Kalau nggak dikasih uangnya nanti BUMN-nya nggak bisa kerja juga.
Kalau mereka kerjanya dengan bunga komersial 9% atau 10%, lebih nggak masuk lagi nanti. Lebih memperpanjang rantai, gitu. Tapi kalau diberikan dengan dana murah, gitu ya, tentunya dengan bantuan, saya yakinlah teman-teman di Kementerian Keuangan bersama kita semua sedang mempelajari ya skemanya. Tapi ini harus cepat, gitu. Nah, sehingga pada saat Livebird itu banyak, itu alhamdulillah orang-orang itu punya uang tapi nggak dapat makanannya. Tapi di Indonesia ya, kita kelebihan barang malah kadang-kadang diaborsi gitu. Nah, ini harusnya seperti pembicaraan kita sebelumnya, harusnya kelebihan seperti ini ya, harusnya kita masukkan RPU, rumah potong unggas ya. Kemudian setelah itu karkasnya dimasukkan ke airbus freezer, sehingga setelah itu bisa kita simpan dalam bentuk cadangan pangan frozen gitu. Ayam frozen ini bisa kita simpan ya sampai beberapa waktu, dan kita nanti program pemerintah yang mana by name by address, misalnya rentan pangan, di bawah garis kemiskinan ya, bantuan sosial, bantalan sosial, itu bisa kalau digunakan boleh, ya. Sebagian ya jangan bantuan langsung tunai semuanya gitu ya. Kenapa? Karena kita ada fungsi stabilisasi pangan juga. Karena kita kasih bantalan, tetapi petani peternaknya nanti nggak bisa dapat keuntungan dari jualan. Nanti bahaya juga. Begitu saudara-saudara kita ini nggak mau nandur, petaninya begitu nggak mau beternak, di akhir nanti kesulitan kita berikutnya adalah nggak ada barang gitu. Nggak ada barang itu lebih bahaya daripada harga tinggi gitu ya. Nah ini mesti ada penyelesaian ya. Makanya selalu kita bilang bangun ekosistem, ekosistem. Dan lagi-lagi Mas, ini nggak bisa kayak membalikan tangan, tetapi sudah kita mulai. Artinya kita mulai dengan DOC 40-50 ribu ya kepada GPS kepada teman-teman kita. Ini sekarang udah mulai nyerap. Itu ada tuh beritanya. Bisa ikut Instagramnya Badan Pangan Nasional. Di situ kegiatan-kegiatan Badan Pangan Nasional. Saya ikuti kegiatan Badan Pangan di IG itu Pak Arief. Jadi solusinya adalah BUMN disiapkan untuk mengakomodir kepentingan para peternak rakyat mandiri ini. Betul. Tidak misalnya membatasi integrator, peran integrator yang dari hulu ke hilir itu, nggak membatasi itu Pak. Jadi begini ya, kalau kita membuat satu sistem ya, jangan mengecilkan yang besar, tetapi membesarkan yang kecil. Kenapa? Supaya ada growth ya. Nah, peternak-peternak ini seharusnya kalau bersedia bermitra dengan integrator, kita juga bisa atur gitu. Cuman peternak-peternak ini ada sebagian yang memang tidak mau ya bermitra dengan integrator. Nah, kalau tidak mau bermitra dengan integrator, ya sudah bermitra dengan BUMN pangan ya, namanya Berdikari Member of ID Food atau RNI. Nah, ini kan kita kasih solusinya. Gitu. Dan ini open book, semua bisa lihat berapa harganya, mereka harus sepakat, dan berapa produksinya, kemudian di offtake dengan harga berapa. Ini keren gitu ya. Transparan gitu. Efektif, mulai efektif Pak Berdikari Pak, karena selama ini Berdikari juga perannya dianggap masih kurang maksimal. Iya, itu dia. Ya makanya ini kan simultan disiapkan anggarannya juga. Kalau misalnya disuruh kerja nggak ada anggarannya, sama aja mobil nggak ada bensinnya, nggak bisa juga. Iya, baik. Nah, kembali soal ketahanan pangan kita Pak, tadi substitusi pangan dan lain sebagainya. Beberapa waktu lalu kan memang sempat disebut oleh Pak Menteri Pertanian, ada singkong, sagu, kemudian sorghum. Ini yang bisa jadi andalan kita ketika beras langka atau beras sulit. Kira-kira begitu ya Pak Arief. Hanya problemnya bagaimana kita menyiapkan industrinya Pak Arief, industri untuk mengolah itu. Kenyang tidak harus nasi. Isi piringku itu satu piring, sepertiga adalah bahan pokok. Bahan pokok itu bisa sagu, bisa nasi, bisa kentang, bisa ubi, bisa singkong, ya, itu sepertiga dari isi piring. Sepertiga berikutnya adalah sayur mayur. Ya, sayur mayur disesuaikan ya dengan kita punya daerah mana yang kita punya sayur mayur itu. Kemudian 1/6 itu adalah lauk pauk.
lauk pauk kalau di Indonesia bagian timur jangan paksa makan red meat misalnya. Di sana banyaknya ikan, makan aja ikan karena protein tinggi. Kemudian untuk daerah-daerah seperti NTT yang banyak dagingnya, silakan makan daging gitu kan. Lauk pauk sepertiga. Kemudian yang berikutnya lagi sepertiganya adalah buah-buahan. Jadi ini yang kita sebut makan enak, makan sehat, makan B2SA, beragam, bergizi seimbang, dan aman. Nah, kita campaign ini semua, sehingga nanti substitusi pangan itu melihatnya seperti itu, Mas Wiryo. Iya. Jadi di pola pangan harapan itu, ya sebenarnya kita itu kelebihan di grain ya, di padi-padian atau nasi ya. Sehingga yang harus dikerjakan adalah menambah, jadi kelebihannya adalah di grain dan minyak lemak. Ya. Konsumsi orang Indonesia itu kelebihannya ada di situ. Sehingga harus mulai dirubah umbi-umbian, ya. Kemudian tadi protein nabati dan hewani, ya, sama sayur-mayur dan buah. Ini yang harus kita sampaikan terus-menerus, kita campaign, termasuk dengan radio seperti El Sinta. Pendengarnya kan cukup banyak hari ini, dan ini nggak bisa seperti stunting kemarin ya, kita makan telur 15.077 telur bersama misalnya di Kendal, itu sambil ada edukasi bahwa stunting itu bukan sudah lahir kemudian stunting. Jangan dari situ, kita mesti mulai dari orang tuh pranikah, diberikan edukasi. Makanya kita gandeng BKKBN. Jadi pada saat pranikah itu disampaikan bahwa bumil, ya, ibu hamil itu harus diberikan apa saja. Kemudian proteinnya seperti apa. Sehingga nanti pada saat lahir, kemudian ada busui, ibu menyusui, ini kecukupan gizinya cukup. Makanya nih Badan Pangan kemarin dengan Kementerian Kesehatan, ya, Dirjen Kesmas, kemudian dengan BKKBN, itu memang kita harus close gitu ya. Baik. Dan nanti ke depan harusnya politik anggarannya di daerah-daerah itu harusnya sudah bisa dieksekusi. Jadi kalau Pak Presiden kemarin arahannya kepada seluruh gubernur, kemudian Pangdam, Kapolda, seluruh menteri ada di situ, termasuk lembaga, itu disampaikan bahwa ini jangan ada ego sektoral, ya. Coba aja dilihat by name, by address, ya. Mana yang rentan pangan, mana yang gizi buruk, mana ini yang harus segera direspon ya, Pak Arief. Pak Arief, saya sapa satu pendengar saja, Pak Arief. Ada Pak Dadang di Bogor ya. Pak Dadang, halo Pak Dadang. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita pendengar di Indonesia, Pak Arief, selamat pagi. Ya, Pak Dadang. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik apa yang disampaikan Pak Arief tentang ekosistem kita untuk mempertahankan kita senantiasa menjadi swasembada pangan. Artinya kita harus belajar kepada peristiwa-peristiwa lalu. Sebagai contoh, Pantura dulu bagus sekali pertaniannya dan sekarang mulai ke arah industri. Dan sekarang juga BLK kalau saya lihat di Indonesia ini belum ada mereka kepada praktek pertanian. Ya, padahal kita sangat bertumpu kepada pertanian. Yang berikutnya, sekolah pertanian juga mahasiswanya termasuk IPB ini banyak yang lari tidak ke pertanian, justru kepada bisnis pertaniannya. Tapi bagaimana mengolah sawah, memelihara sawah, kebun ini saya amati jarang. Nah, ke depan artinya ekosistem tadi melalui Kepres atau undang-undang supaya tanah-tanah yang subur tidak disulap menjadi lahan kering. Artinya lahan basah menjadi lahan kering. Harus tetap dijaga ya, dilestarikan ya lahan subur ini. Atau undang-undang. Oke, baik. Kita dapat poinnya Pak Dadang. Ya, terima kasih Pak Dadang. Pak Arief silakan ditanggapi 3 menit Pak Arief waktunya. Terima kasih Pak Dadang, betul. Jadi itu juga yang disampaikan Pak Presiden kepada menteri-menteri terkait ya, untuk menyiapkan mulai dari lahan. Jadi jangan ada konversi lahan karena ini kan ada otonomi daerah. Kalau dulu kita lihat dari Jakarta sampai Purwakarta tuh kanan kiri dulu sawah semua. Sekarang udah banyak pabrik, ya, pom bensin. Padahal itu ada banyak juga saluran irigasi ya yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, cocok Pak. Jadi ini sebenarnya juga arahannya demikian.
Kemudian addressingnya supaya nggak salah, kalau produksi itu ada di Kementerian Pertanian. Sehingga kemarin dengan Pak Mentan pun kita juga diskusi bahwa Pak Mentan silahkan produksi. Ya, setelah itu distribusinya, off-take-nya itu biarkan nanti Badan Pangan bersama BUMN terkait. Tentunya dengan Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir gitu ya. Kita very close untuk siapkan ini semua. Kemudian mengenai penyuluh ya. Memang penyuluh itu sudah diberikan kepada daerah. Sehingga kemarin juga ditugaskan juga kepada Pak Menteri Pertanian bahwa penyuluh itu kalau boleh memang dari pusat lagi seperti zaman dulu sehingga bisa terkoordinir ya. Ini untuk membimbing, memberikan penyuluhan kepada petani-petani yang ada. Kemudian Kementan itu juga punya kok Polbangtan ya. Kalau ada yang pernah dengar politik politeknik pembangunan pertanian ya. Itu juga ada. Jadi lulusan-lulusannya tapi dididiknya bukan jadi petani Pak, malah menjadi entrepreneur pertanian. Jadi satu level di atasnya lagi, sehingga bisa mengelola atau mengembangkan industri pangan gitu ya. Nah, kenapa anak-anak muda milenial kita ke depan diperkirakan akan tidak ada yang mau ke pertanian? Tadi karena dibelinya produk-produk pertanian dengan harga yang di bawah gitu. Sedangkan kita ya pengennya nanti orang itu bangga kalau mereka itu bertani ya. Nah, ini kan mesti ada pengetahuan yang cukup, kemudian luas lahan jangan 0,2 0,3 hektar tetapi sifatnya masif. Jadi industri pertanian gitu tepatnya. Iya. Demikian harus ditingkatkan ya. Mas Firyo, Pak Dadang, terima kasih. Ya. Pak Arif, satu lagi nih Pak Arif. Tadi Pak Arif menyinggung soal politik anggaran ya untuk menunjang ini di BPN Pangan dan lain sebagainya. Kalau di BPN sendiri bagaimana Pak Arif? Sebagai lembaga baru, nah sekarang jadi mitra Komisi 4 misalnya, bagaimana politik anggarannya? Apakah mencukupi atau masih 100 miliar Pak Arif? Wah, hebat nih, Mas Firyo udah paham. 103 miliar tepatnya. 103 miliar. Minggu depan kami akan bertemu dengan Ketua Komisi 4, kemudian dengan Komisi 4 untuk berdiskusi. Sebenarnya kita punya program ada 3 kedeputian. Jadi 3 deputi ini kita breakdown seperti apa. Misalnya ketersediaan dan stabilisasi pangan, itu apa saja ada breakdownnya. Kemudian kerawanan pangan dan gizi, ya itu ada breakdownnya. Berikutnya lagi adalah penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Jadi keamanan pangan itu ada di Badan Pangan Nasional. Jadi perpresnya itu bunyinya semua yang ada di Badan Ketahanan Pangan X ya, di bawahnya Kementan, kemudian sekarang menjadi Badan Pangan Nasional ya, itu langsung masuk ke Badan Pangan Nasional. Sehingga nanti minggu depan kita harapkan kita sudah sampaikan. Walaupun teman-teman ini sudah siap paripurna ya, tapi kita minta di-insert karena surat penunjukannya itu pengumuman penunjukannya baru 2 hari lalu bahwa kita Badan Pangan Nasional bermitra dengan Komisi 4. Sehingga apa yang udah kita bahas dengan Bappenas, kemudian dengan DJA, Direktorat Jenderal Anggaran, ini kita ajukan ke Komisi 4 gitu ya, melalui tentunya teman-teman di Kementerian Keuangan, begitu. Baik. Pak Arif, terima kasih sudah bersama kami Pak Arif. Selamat pagi Pak Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency NFA Arif Prasetyadi. El Shinta News and Talk.